Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, perlu diketahui apa itu tabel silang. Nah, tabel silang atau yang sering disebut sebagai tabel kontingensi atau contingency table adalah tabel statistik yang menampilkan distribusi frekuensi dari dua atau lebih variabel yang saling terkait. Di mana variabel di sini sering dilambangkan dengan variabel X dan Y, di mana variabel X atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Data yang biasa digunakan dalam tabel silang adalah variabel data kategori dan data yang lainnya seperti variabel interval atau rasio. Berdasarkan penggunaan data tadi, tabel silang dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut jenis-jenis tabel silang. Yang pertama, ada tabel silang kategori atau contingency table. Tabel silang di sini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variabel kategori. Contohnya, yakni membandingkan jenis kelamin dengan preferensi politik. Yang kedua, ada tabel silang interval atau cross qualification table. Tabel silang di sini digunakan untuk membandingkan distribusi frekuensi antara satu variabel interval dengan satu variabel kategori. Contohnya, membandingkan jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan. Yang ketiga, ada tabel silang rasio atau ratio cross tabulation. Tabel silang di sini digunakan untuk membandingkan distribusi frekuensi antara satu variabel kategorik dan satu variabel rasio. Misalnya, membandingkan jenis asuransi dengan jumlah klaim yang diajukan. Yang terakhir ada tabel silang waktu atau time series cross tabulation. Tabel silang di sini digunakan untuk membandingkan data sepanjang waktu. Contohnya, membandingkan penjualan produk di setiap bulan-bulan tertentu selama beberapa tahun. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengertian dan jenis-jenis tabel silang. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan tabel silang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Nur Inayah. Kepadanya dipersilakan. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu tujuan tabel silang. Tujuan tabel silang yang pertama yaitu mendapatkan wawasan yang lebih terperinci. Tabel tabulasi silang akan memberikan perspektif baru pada data untuk membantu membuat keputusan yang lebih strategis. Yang kedua, tujuannya itu bekerja dengan berbagai jenis pertanyaan survei. Keserbagunaan adalah inti dalam hal tabulasi silang. Alat analisis ini berfungsi dengan berbagai jenis pertanyaan dan berbagai jenis jawaban ke dalam kategori atau subkelompok yang berbeda. Adapun tujuan yang ketiga itu bandingkan hubungan dengan cepat. Membuat laporan lintas step adalah proses yang relatif lebih cepat jika menggunakan tabel pivot untuk menganalisis data. Adapun tujuan tabel silang yang keempat yaitu mengurangi kesalahan. Dengan menggunakan tabel silang, kumpulan data yang besar memungkinkan sulit untuk dilakukan, tapi dengan menggunakan tabel silang akan mengelompokkannya ke dalam subgroup yang lebih mudah untuk diolah. Adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Horafusia. Dengan itu dipersilahkan. Adapun syarat menggunakan tabel silang, analisis tabel silang berguna ketika kita memiliki informasi yang dapat kita bagi ke dalam kategori atau subkelompok seperti usia, jenis kelamin, jenis produk, atau wilayah. Kita mungkin ingin menganalisis pendaftaran buletin berdasarkan usia, preferensi berdasarkan gender, penjualan berdasarkan wilayah, senioritas pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan, atau kategori produk berdasarkan metode pembayaran. Namun, ada beberapa aturan yang perlu diingat. Aturan 1. Tabulasi silang tidak berfungsi sebagai alat statistik untuk data numerik. Seperti jika kita ingin mengurutkan daftar tinggi atau berat badan, kita perlu mengelompokkan data numerik ini ke dalam kategori agar tabulasi silang menjadi efektif. Aturan yang kedua,
kita harus memiliki cukup data dalam ukuran sampel untuk laporan tabulasi silang yang akurat. Aturan praktisnya adalah setiap entry dalam tabel data harus memiliki nilai minimal 5. Perkenalkan, nama saya Iyun Pederis Dawing. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan kelebihan menggunakan tabel silang. Yang dimana pada kelebihan menggunakan tabel silang ini terdapat 4 kelebihan. Yang pertama yaitu sangat tepat untuk menganalisis data variabel kategori ganda yang dapat digambarkan secara sederhana dalam data tabel silang. Lalu yang kedua, tidak hanya menggambarkan hubungan antara baris dengan kolom, tetapi juga antar kategori dalam setiap baris dan kolom. Lalu yang ketiga, memberikan tampilan grafik gabungan dari kategori baris dan kolom dalam satu gambar yang berdimensi sama. Dan yang terakhir, cukup fleksibel untuk digunakan dalam data matrik yang berukuran besar. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan menggunakan tabel silang. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam menganalisis hubungan. Maksudnya, tabel silang tidak memberikan informasi tentang hubungan sebab akibat antara variabel. Ini bisa membuat interpretasi hasil menjadi terbatas. Yang kedua yaitu kesulitan dalam interpretasi. Terkadang, tabel silang bisa menjadi sulit untuk diinterpretasikan, terutama jika ada banyak variabel yang diamati. Hal ini dapat mempersulit dalam menarik kesimpulan yang akurat. Yang ketiga yaitu tidak efisien untuk data yang besar. Maksudnya, pada dataset yang besar, tabel silang dapat menjadi sulit untuk dibuat dan dianalisis secara efisien. Hal ini bisa memakan banyak waktu dan sumber daya. Yang keempat yaitu potensi bias. Penggunaan tabel silang juga rentan terhadap bias, terutama jika variabel yang diamati tidak dipilih secara acak atau jika terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil analisis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana cara mencari chi-square dari software Excel menggunakan data kami. Pertama-tama, inilah data kami, yaitu data muka yang sudah saya ekspor. Kemudian kita membuat tabel kontingensi menggunakan tabel pivot atau pivot table dengan cara kita blok semua data kita, kemudian kita ke insert dan pilih pivot table. Kemudian kita pilih inserting source key dan memilih lokasi di mana kita akan menyimpan tabel tersebut. Enter dan klik continue. Kemudian setelah itu muncullah pivot table file dan inilah variabel yang akan kita masukkan ke dalam pivot table. Kemudian variabel penampilan warna minuman kita simpan di columns dan variabel putih konsumen kita simpan di rows. Selanjutnya ini adalah angka-angkanya, kita masukkan di values. Kita mengganti values-nya untuk repo files. Kita mengganti values-nya ke data count. Datanya seperti dengan data kita. Kemudian agar supaya pivot table ini tidak muncul lebih lagi, kita salin data kita, copy, kemudian kita paste values dan data ini bisa kita hapus. Kemudian kita rapikan. Setelah itu kita mencari FE dari setiap variabel. Kita kasih dulu kolom untuk FE, insert untuk FE warna cerah,
kecil. Oke, kemudian kita kosong itu malu. Yang FO yang kosong itu berarti 0. Kemudian kita mencari FE dengan rumus ini. Untuk setiap sel sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Jadi sama dengan total baris yaitu 8. Total baris dari FO4 FO pertama yaitu 18 dikali total kolom kemudian hingga kita mendapatkan FE sama dengan 3,6. Begitu pula dengan FE yang lainnya. Ini akan benar apabila kedua FE tersebut ini berjumlah sama dengan FO di sampingnya. Sama dengan tambah kita dapatkan 4, berarti jumlah FE ini betul karena jumlahnya sama dengan FO. Ya, selanjutnya kita juga lakukan dengan hal yang sama. Kali tersebut ke FE yang lainnya. Tabel kontingensi yang terdapat lagi FO dan FE. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan FO dan FE ke rumus C-square. S2 caranya kita memasukkan rumus cara kita masukkan kedua FO dan FE ini ke dalam tabel. Kita buka dulu dua kolom, kemudian kita masukkan ini FO pertama kurang FE kedua.
kedua ditutup kurung, terus pangkat 2, kemudian dibagi FE yang FE pertama, kemudian ditutup kurung, terus dijumlahkan kembali, terus buka kurung 2 kali lagi, terus FE pertama dikurang FE kedua dikurang FE kedua, terus ditutup kurung, terus pangkat 2 kan, terus dibagi dengan FE, terus tutup kurung. Begitu pula selanjutnya tambah sudah selesaikan baris pertama, kemudian baris kedua kita kurang lagi 2 kali FE, terus dikurang FE, terus kurang di pangkat 2 dibagi kurang 2 dan kurang 2 kali. Nilai C-square-nya 12,59. Kemudian kita mencari X pangkat 2 tabel supaya kita bisa melihat kriteria pengujinya dengan cara X2 tabelnya dengan cara tabel saja C ini C-square inverse FP, kemudian probability-nya 0,05, kemudian titik koma dengan DF-nya itu bisa kita tentukan dengan cara jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1, yaitu jumlah barisnya sama dengan 4 jumlah kolomnya 3. Kemudian kita mendapatkan selanjutnya kita ambil kesimpulan bahwa X hitungnya 2 hitung yang ternyata lebih besar daripada X pada tabel, sehingga maka H0 ditolak.
Nah, 0 ditolak maka terjadi hubungan yang signifikan antara penampilan warna minuman dengan keputusan konsumen. Nah, itulah tadi cara mencari X hitung menggunakan Q-square dan menggunakan software Excel. Dan saya, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan penyelesaian masalah menggunakan software R. Pertama, kita harus membuat matriks terlebih dahulu dari tabel data yang ingin diteliti. Pertama, kita melakukan penamaan terhadap matriks, yaitu kelompok 1. Kemudian matriks, yaitu 4, 0, 12, 0, 2, 1, 0, 1. Ini berdasarkan kolomnya teman-teman. Lanjut, 2,4, di mana hal ini menandakan matriksnya 2 kali 4. Baris 2, baris memiliki 2 dan kolom 4. Koma, kemudian kita penamaan matriksnya untuk kolom dan baris. Yang pertama adalah list ini untuk penamaan baris terlebih dahulu, di mana ada 2 kemungkinan, yaitu beli dan tidak membeli. Koma, kita enter lagi. Ini untuk penamaan kolomnya, di mana ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah pencampuran warna, yang kedua adalah warna cerah, yang ketiga adalah warna gelap, dan yang terakhir adalah warna pucat. Kemudian kita running. Setelah itu kita melihat hasil dari kelompok 1. Nah, inilah teman-teman, sesuai dengan tabel yang ingin diteliti. Langkah selanjutnya adalah kita akan melihat apakah ada hubungan atau preferensi antara penampilan warna minuman dengan keputusan konsumen, apakah membeli atau tidak membeli, dengan uji Q-square. Kelompok 1. Kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya p-value dari uji Q-square yaitu 0,005. Di mana hal ini mengatakan bahwasanya p-value lebih kecil dari taraf signifikan, yaitu 0,05. Artinya terdapat hubungan antara preferensi pencampuran warna makanan terhadap keputusan konsumen apakah beli atau tidak membeli. Kemudian kita dapat melihat Q-square hitungnya yaitu 12,593, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya uji Q-square hitung lebih besar dibandingkan Q-square tabel, di mana Q-square tabel dengan derajat kebiasaan 3 dan taraf signifikan 0,1
batasan 0,05 yaitu 7,81. Hal ini menandakan teradanya hubungan antara penampilan terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Nah, itulah teman-teman penyelesaian masalah menggunakan RStudio. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan, tabel silang adalah tabel statistik yang menampilkan distribusi frekuensi dari dua atau lebih variabel yang saling terkait. Tabel silang terdiri atas tabel silang kategori, interval, rasio, dan waktu. Tabel silang bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih terperinci, bekerja dengan berbagai jenis pertanyaan survei, mengurangi kesalahan, dan membandingkan hubungan dengan cepat. Syarat menggunakan tabel silang adalah dapat dibagi ke dalam kategori dan memiliki cukup data dalam sampel. Kelebihan tabel silang adalah memberikan gambaran yang sederhana, menyajikan hubungan antar kategori dalam grafik gabungan, dan dapat digunakan dengan fleksibilitas dalam matriks data besar. Adapun kekurangannya ialah terbatas dalam menganalisis hubungan, sulit menginterpretasi, tidak efisien untuk data besar, dan potensi bias.